Jadi ya, aplikasi ini dapat kita unduh di Play Store di Android. Kemudian beberapa menit akan terinstall. Karena punya saya ini udah terinstall, jadi saya tinggal klik aja open. Di situ sudah tersedia dan ini belum ada episode baru. Untuk memulainya bagaimana? Nah, ini untuk memulainya tinggal kita klik di simbol lingkaran berwarna ungu, ada plusnya, kita tambah saja dan kita siap-siap untuk menekan tombol record. Tapi sebelumnya kita siapkan materinya dulu, karena ketika sudah record nanti langsung mulai merekam. Misalnya hari ini saya ingin membacakan materi berbasis multimedia yang saya ketik tadi di dalam bahasa tutur. Jadi tinggal saya record. Nah, pilihannya sekarang kita akan menggunakan background musik atau tidak. Kalau tidak langsung save. Tapi kalau ingin menggunakan musik latar, itu ada pilihannya di add background musik. Tinggal kita klik, kemudian kita pilih, ada macam-macam musik latar. Kita bisa pilih salah satu, misalnya Compton. Nah, ini udah jadi satu. Jadi tidak seperti di aplikasi editing audio ya. Jadi harus kita edit satu persatu, tapi kalau ini tinggal pilih saja, kita play, sudah langsung jadi. Jadi sudah mulai, coba saya bacakan. Oke, pagi ini, selamat pagi teman-teman. Jadi materi pagi ini kita akan belajar mengenai bahan ajar di kelas daring dengan basis multimedia. Kelas ini tidak akan banyak mendetailkan bagaimana penggunaan aplikasi video, karena sebelumnya Pak Adit sudah memulainya. Saya akan hanya memberikan kisi-kisi atau kata-kata kunci ketika kita relate menggunakan YouTube ataupun podcast. Setelah selesai, kemudian kita stop. Nah, ini previewnya. Lalu kita save. Nah, kita namai misalnya mata kuliah matkul kelas daring. Gitu saja. Lalu kita add record to episode. Dia baru proses, udah langsung 100% ya untuk mengkompresnya. Jadi kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Setelah itu, ketika proses sudah selesai, anggap saja ini sudah selesai, itu kita publish. Nah, kita kemudian describe-kan di sini, misalnya episode title-nya matkul tadi. Ini kita ala-ala aja dulu, kita karang dulu untuk latihan. Kemudian ini kita publish now atau kita skip. Nah, ini kemudian ketika sudah selesai kita tinggal share. Nah, kita bisa share ke siapapun, ke WhatsApp group, misalnya ke WhatsApp grupnya mahasiswa, dan kemudian itu kita tinggal menunggu respon dari mahasiswa. Di tempat saya ini udah ada beberapa yang saya buat. Jadi kalau dilihat di My Podcast, di sini udah ada linknya, tinggal melakukan share. Ini waktu 30 hari waktu itu di masa pandemi, saya membuat podcast kecil-kecilnya ya, seperti ini, kita dapat mendengar. Oke, hari ini Senin 6 April ya. Jadi jangan sampai kelupaan tanggal nih, karena kebanyakan di rumah. Jadi bener nih, hari ini Senin 6 April. Jadi sudah masuk minggu keempat atau hampir sebulan
Jadi seperti ini waktu itu saya buat, nanti di sini ada tombol share, tinggal share saja, kemudian eh, mereka akan mendengarkannya. Kita juga bisa sebenarnya melihat analitiknya ya. Di sini analitiknya misalnya nih, berapa orang yang menonton, audiens yang maksud saya mendengar, berapa audiens yang eh, setia menonton, itu juga masa yang mendengar, itu juga bisa kita lihat karena di sini ada analitiknya seperti ini. Jadi misalnya ada 20 mahasiswa, ternyata yang intens mendengar hanya 2-3 orang juga bisa terpantau. Apakah kemudian mereka juga menontonnya selama durasi yang kita buat, juga kita bisa pantau di situ. Jadi seperti ini untuk di podcast Anchor, bisa diadaptasi dengan berbagai macam metode sehingga bisa bersinergi misalnya dengan Classroom dan sebagainya.